Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue? Anjing lu ya. 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 Saya juga capek Bu, saya Oh capek juga sama anak muda. Nah, Hah? Nggak apa-apa Mbak. Kita kan sama-sama capek. Iya, semua juga capek. Iya kan kalau gitu harus saling mengerti kamu dong. tahu nggak? Bu, kan saya Kalau bilang- sudah lansia, kan saya bilang lansia utamakan. Kamu dengar nggak kalau itu? Ini tuh penyerangan secara verbal ya, yang harus diproses dan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya tidak diproses, apalagi di transportasi umum, bisa jadi kejadian serupa itu terjadi dan akan ada korban lagi. Hal yang bikin aku nyaman untuk tinggal di Malaysia adalah public transportnya. Aku udah 8 tahun tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, tapi belum pernah terfikir untuk beli transport sendiri seperti mobil, karena menurutku di sini sistem public transportnya itu bagus banget dibandingin di Jakarta. Yang paling berkesan selama aku tinggal di Malaysia, bukan tempatnya, tapi adab masyarakatnya. Yuk, aku ceritain ke kamu. Hello gengs, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga gengs semua selalu dalam keadaan sehat, waras, dan sabar ya, terutama kalau lagi naik transportasi umum. Gengs, transportasi umum seharusnya menjadi tempat yang nyaman, aman, dan penuh toleransi. Tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul, berbagi ruang, berbagi perjalanan, bahkan berbagi bau parfum atau bau keringat, tergantung jam berangkatnya. Namun sayangnya, tidak semua perjalanan berjalan seindah iklan layanan masyarakat. Belakangan ini, publik dihebohkan oleh sebuah kejadian di transportasi umum Jakarta. Bukan soal kereta terlambat, bukan AC mati, bukan juga soal sinyal hilang, tapi soal emosi yang ikut naik, sementara adab justru turun di stasiun sebelumnya. Sebuah peristiwa yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala, mengelus dada, dan mungkin berkata, ini kereta atau ringtins ya? Nah gengs, di video ini kita akan membahas kejadian tersebut secara santai, tapi tetap serius. Kita tertawa boleh, tapi tetap berpikir. Karena masalahnya bukan soal kursi semata, melainkan soal sikap, empati, dan budaya kita bersama. Enggak, biarin aja. saya nggak bukan mau duduk di kursi prioritas, kecuali Iya, saya tapi ini duduk. bukan Lah, kenapa bukan cuma masalah abang? bangku prioritas saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat KTP kamu berapa? Kamu ngalah sama mamaku? Pas saya nggak mau ngalah, kenapa? Enggak, kebiasaan Bu. Kok kebiasaan? Anak muda kok nggak mau ngalah sama orang tua. Aku mau lihat KTP kamu. Kamu umur berapa? Apa? Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue? Anjing lu ya. 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 Saya juga capek Bu, saya Oh tidak capek juga sama anak muda. Nah, Hah? Gak mau ngalah ya? Biarin Bu. Kebiasaan Bu dia. bukan urusan ibu, saya kan bukan duduk di kursi Gak prioritas. masalah nggak prioritas. Ibu tahu nggak kalau misalnya orang lagi nggak enak badan, tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Ya udah, saya juga nggak mau tahu ibu. Gak mau tahu gue. Ya udah. Gak mau ngalah lu ya. Biarin Bu. Biarin nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Kita kan sama-sama capek. Iya, semua juga capek. Iya kan kalau gitu harus saling mengerti kamu dong. tahu nggak? Bu, kan saya Kalau bilang- sudah lansia, kan saya bilang lansia utamakan. Kamu dengar nggak kalau itu? udah Bu. Bukan anak ini ngeyel sekali loh. Ih, kalau anak muda, kalau anak saya tuh ya Allah. Saya juga punya ibu di rumah, Ya nggak iya, ada kayak justru gitu. itu. Umur saya tahu nggak berapa? Ya kenapa? Saya Sudah 65 tahun. Ini tuh penyerangan secara verbal ya, yang harus diproses dan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya tidak diproses, apalagi di transportasi umum, bisa jadi kejadian serupa itu terjadi dan akan ada korban lagi. Salut banget sama kakaknya yang bisa ngehandle situasi ini dengan tenang, padahal situasi itu lagi panas dan tegang banget. Ini kejadiannya di TJ ya kayaknya. Ada ibu yang minta duduk ke kakak ini, dan kakak ini itu nggak ngasih tempat duduknya karena lagi nggak enak badan dan udah lama duduk juga kan di sana lebih duluan daripada ibunya. Posisinya pun kakak ini nggak duduk di kursi prioritas, tapi ibunya emosi sampai minta KTP-nya untuk mastiin berapa umurnya, which is gak penting juga. Ngasih umpatan ke kakaknya, pokoknya ada penyerangan verbal lah, tapi kakaknya tetap tenang, menjawab tegas tapi tetap tenang. Itu adalah kunci paling utama dalam ngehandle situasi yang unexpected kayak gini. Singkat cerita, yang gue baca dari caption adalah ada mbak-mbak, dia duduk bukan di kursi prioritas. Kamu ibu-ibu yang pemikirannya, walaupun lu nggak duduk di kursi prioritas, lu harus memprioritaskan orang-orang tua. Gue memihak mbak-mbak inilah, karena apa? Semua orang itu berhak duduk
di luar kursi prioritas, even itu anak muda. Ya apa sih alasannya? Yang pertama sama-sama bayar, yang kedua lo nggak tahu posisi orang itu lagi gimana, entah dia pusing, entah dia abis operasi, kakinya pegel. Walaupun dia masih muda ya, pasti punya peluang sakit nggak sih, atau nggak capek. Wajar aja dong mbak-mbak itu marah. Gue juga sangat menyayangkan budaya orang yang memakai trans umum, especially TJ. Kayak rasanya ada orang tua dikit, itu harus diutamakan atas segala-galanya. Padahal kalau misalnya nggak di kursi prioritas, kita berhak juga kok. Apalagi 90% pengguna trans umum adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang capek. Jadi win-win solutionnya adalah, kalau ngerasanya capek, apalagi udah cukup berumur, hindarin trans umum gak sih? Karena peluangnya dikit, dapetin tempat duduk, apalagi di jam-jam padat. Satu perbezaan yang nampak jelas tinggal dekat Indonesia dengan Malaysia kan, public transport actually. Kalau dekat Indonesia, kita punya public transport ni ada nama dia angkot tau, angkot. Lepas tu becak pun ada lagi, lepas tu kita pun ada Gojek juga kan. Dekat sana masih lagi macam tradisional. Mesti pernah tahu kan becak yang orang kayu tu kan. Lepas tu kita duduk dekat situ kan, becak bajai. Tapi kalau dekat Malaysia ni, memang dia dah moden lah. Dia dah moden. Dia macam public transport tu mesti Grab. Nah, dekat sini tak ada Gojek. Tak ada yang guna motor, tak ada. Lepas tu LRT, MRT, lepas tu KTM. Dia memang bas. Bas ada lagi lah, bas. Tapi kita orang di sana lebih kepada angkot kan. Dekat sini bas. So different lah macam tu. Dekat sana, kita ada macam Gojek kan. Dekat sini memang tak ada. Itu memang beza. Hal yang bikin aku nyaman untuk tinggal di Malaysia adalah public transportnya. Aku udah 8 tahun tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, tapi belum pernah terfikir untuk beli transport sendiri seperti mobil, karena menurutku di sini sistem public transportnya itu bagus banget dibandingin di Jakarta. Untuk naik MRT atau LRT, kita langsung bisa beli cardnya di station dan top up di stationnya. Hampir semua area di Kuala Lumpur di cover dengan MRT dan LRT. Bahkan di luar Kuala Lumpur seperti Selangor juga di cover dengan public transport. Untuk MRT ada coach khusus perempuan, jadi lumayan ngerasa aman lah kalau naik public transport di sini. Menurutku biayanya juga nggak terlalu mahal. Contohnya coverage 11 km dari rumahku ke kantorku hanya 2,5 ringgit atau setara dengan 8.000 rupiah. Coverage kilometer yang sama dari MRT Lebak Bulus di Jakarta sampai dengan MRT Duku Atas itu sekitar 12.000 sewaktu 2020 aku cobain MRT di Jakarta. Nggak tahu sih kira-kira sekarang masih sama nggak ya? Karena banyak sekali area yang di cover dengan MRT ini. Di sini ada 2 jenis MRT, yang pertama warna hijau, yang kedua warna kuning. Sebenarnya MRT-nya itu sama aja, hanya saja kedua warna itu mengcover daerah yang berbeda. Kemudian kalau dibandingin di Jakarta, di sini public transportnya nggak terlalu ramai. Setiap pagi aku pergi kerja dan setiap hari aku pulang kerja, aku selalu dapat tempat duduk. Tapi kalau di Jakarta, selama aku pagi dan sore itu nggak pernah dapat tempat duduk dan harus berdiri, especially di weekdays. Kalau menurut kalian bedanya apa transportasi di Jakarta dan Kuala Lumpur? Yang paling berkesan selama aku tinggal di Malaysia, bukan tempatnya, tapi adab masyarakatnya. Yuk, aku ceritain ke kamu. Aku udah tinggal 8 tahun di negara ini. Aku tuh jarang banget dengar suara mobil horn. Di sini tuh mobilnya sabar, nggak buru-buru, nggak langsung marah. Kayaknya tenang itu bagian dari budaya di negara ini. Ngomongin soal public transport di sini tuh sepi, nggak ada yang ngomong keras, nggak ada yang teriak di telepon. Semua suasana tuh dijaga dan semuanya tuh saling paham. Dan yang paling bikin aku kagum dan aku suka, cara orang di sini manggil orang tuh dengan abang, kakak, adik, meski nggak kenal tetap sopan dan tetap mesra tentunya. Terkadang naik Grab pun yang ditanya bukan alamat dulu, malah ditanya abang oke ke, ikon nak slow sikit ke. Aku speechless sih, pertama kali rasain dijemput pakai adab bukan pakai transport. Ngomongin soal di jalanan juga jarang banget lihat orang buang sampah sembarangan. Public space di sini tuh dijaga bareng, bukan karena takut dihukum, tapi karena juga udah jadi kebiasaan. Semua ini tuh kecil, tapi jujur berbekas buat aku. Aku jadi sadar adab itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal rasa, dan Malaysia ngajarin itu ke aku tanpa perlu ceramah. Kalau korang sendiri macam mana? Ada tak hal-hal kecil yang buat korang bangga jadi rakyat sini? Cerita dekat komen ya, aku suka belajar dari korang. Kenapa Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta? Ini pendapat gue sebagai pelajar di Malaysia. Yang pertama, kemudian akses transportasi umum yang bikin gue nyaman tinggal di Malaysia. Terutama untuk tinggal di KL. Banyak pilihan seperti MRT, LRT, monorail, dan KTM. Itu bikin gua nggak bakal bingung mau kemana-mana sih. Yang kedua, harga masih terjangkau murah dan ramah bagi kantong pelajar Indonesia. Apalagi bisa dapat diskon 50% untuk apply kartu Tosenggo versi pelajar. Yang ketiga, mau transit dimanapun gampang.
bakal terhubung dan terkoneksi ke moda transportasi lain secara nyaman dan mudah. Keliling Kuala Lumpur dengan transportasi umum. Salah satu alasan kenapa betah dan berkali-kali balik lagi ke KL adalah transportasi umumnya yang super lengkap dan ramah wisatawan. Bayangin kita bisa keliling kota dari ujung ke ujung, nyaman, murah, dan semuanya terintegrasi mulai dari MRT, LRT, monorail. Selain itu ada juga Rapid KL Bus, Go KL, dan KTM komuter. Buat kamu yang baru pertama kali ke KL, jangan khawatir, setiap jalurnya punya warna dan peta yang mudah dipahami. Bahkan di stasiunnya juga banyak peta fisiknya. Pokoknya keliling KL gampang banget karena semuanya saling terkoneksi. Tinggal naik, transit, dan sampai deh ke tujuan. Selamat mencoba guys. I'm in Kuala Lumpur and we're about to take the bus or the train, sorry. We've never done it before, so let's see how this goes. We are at Ampang Park Station. The service is called MRT. Where are we going? Batu Caves. Batu Caves. Oh, looks good. Oh my god, they have a vending machine with donuts. I don't think we need to get a ticket because I feel like there's Apple Pay. I mean, I hope there is. Doesn't work. Doesn't work? Okay, I guess it doesn't work. Right one, you buy the first. Okay. Thank you. A single Jimmy tokens. Yes. You look at Kampung Batu, yeah. Thank you. Thank you. Okay. Okay, so our Apple Pay did not work, so we have to go get a little pass. Okay, we are back here. It's not working. Okay, a different machine has this active. The tap worked here. Oh my god, we got tokens? Interesting. Whoa, can we win something? Take 2 with a token. Yay! I think that cost about $2, less than $2 for both of us. 2 Canadian dollars. Kampung Batu. Okay, we're going down again. So cute. Everybody's going to work. It's 7:45, by the way. It's like early in the morning. So the train just left. But does it say how long till the next one? Okay, so next train is in 4 minutes and then in 8 minutes. It's super clean and air conditioned. Well, that was easy. That was like a 10-minute ride. It's so funny. Now I'm looking for the word keluar and not way out. Okay, gotta use this one, I guess. Alrighty. Okay, now we're supposed to take another train, KTM line. This one over here. We're probably gonna have to buy another ticket. Oh my goodness, the tap actually worked here. I think we just missed the train, but hopefully there's one very soon. Okay, the train is here. Gengs, kejadian ini bermula di dalam sebuah kereta yang kondisinya penuh penumpang, penuh tas, dan tentu saja penuh harapan untuk bisa duduk meski cuma 1 stasiun. Di tengah kondisi tersebut, seorang ibu-ibu terlihat sangat emosi karena tidak mendapatkan tempat duduk. Masalahnya, gengs, kursi yang ingin direbut tersebut sudah diduduki oleh seorang wanita lebih dahulu. Dan yang lebih penting lagi, kursi itu bukan kursi prioritas. Artinya, secara aturan, wanita tersebut sah dan berhak duduk di sana. Namun sayangnya, logika sepertinya tertinggal di peron. Ibu-ibu tersebut mulai memarahi si wanita, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat tidak pantas di ruang publik. Suasana kereta pun berubah, yang tadinya sunyi berubah jadi tegang, yang tadinya fokus ke ponsel, mendadak semua jadi penonton sinetron dadakan. Gengs, ini bukan soal siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih capek, ini soal aturan dan etika. Kalau semua merasa paling berhak, maka transportasi umum bukan lagi tempat umum, tapi arena siapa paling galak dia yang duduk. Yang lebih miris, kejadian seperti ini justru sering menjadi bahan perbincangan hingga ke luar negeri. Bahkan banyak orang Indonesia yang tinggal di negara tetangga mengakui bahwa transportasi publik di sana jauh lebih nyaman. Bukan karena keretanya mewah, tapi karena orang-orangnya saling menghargai. Di sana, gengs, kalau kereta penuh, orang berdiri dengan tenang. Kalau lelah, ya sabar. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, apalagi drama perebutan kursi seperti rebutan diskon di akhir bulan. Perbandingan ini tentu menyakitkan, tapi juga menjadi cermin. Apakah masalahnya ada pada fasilitas atau justru pada sikap kita sendiri? Karena sejatinya, transportasi umum itu bukan hanya soal berpindah tempat, tapi juga soal belajar hidup bersama. Gengs, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa emosi sesaat bisa merusak kenyamanan banyak orang. Kursi bisa dicari lagi, tapi rasa hormat kalau sudah hilang susah dikembalikan.
Mari kita mulai dari hal sederhana, sabar saat berdiri, paham aturan, dan ingat bahwa semua orang di kereta itu sama-sama lelah, sama-sama ingin sampai tujuan dengan selamat. Karena kalau transportasi umum sudah tidak nyaman, jangan salahkan keretanya. Bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan relnya, tapi sikap manusianya. Terima kasih sudah menyimak, gengs. Kalau gengs pernah mengalami kejadian serupa, jadikan itu pelajaran, bukan alasan untuk ikut marah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan semoga perjalanan gengs berikutnya selalu aman, nyaman, dan bebas drama.